Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Detra Syifa Salsabila Muhtada dari kelas 2D D3 Teknik Kimia Politeknik Negeri Malang. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya pada lembar kerja mahasiswa bab 3 Praktikum Pengendalian Proses. Nah, sebelumnya telah dilakukan percobaan dengan menggunakan pengendali suhu. Yang pertama yaitu kita memasukkan nilai persen PO1 sebesar 10%. Yang kemudian nilai PO-nya itu dirubah menjadi persen PO2 sebesar 50% sehingga didapatkan data seperti yang ada pada tabel. Nah, seperti yang ada pada tabel ini. Dari tabel kita dapat menentukan nilai dari persen PV1, yaitu pada saat T sama dengan 0. Yang ada di sini. Nilainya sebesar 36,9. Lalu kita dapat menentukan nilai dari persen PV2 yaitu pada saat persen PV yang sudah kita lakukan percobaan tersebut sudah mulai konstan. Nah, dapat dilihat di sini pada persen PV-nya yang sudah mulai konstan yaitu dimulai dari T sama dengan 100 second. Nah, untuk nilai konstannya yaitu sebesar 44%. Nah, dari sini kita bisa menentukan delta persen PO, yang mana caranya yaitu persen PO2 dikurangi dengan persen PO1, sehingga mendapatkan nilai sebesar 40. Nah, selanjutnya kita menghitung dari delta persen PV. Nah, untuk delta persen PV ini bisa juga kita sebut dengan delta CS. Caranya sama, yaitu persen PV2 dikurangi persen PV1 dan mendapatkan nilai sebesar 7,1%. Nah, untuk tujuan dari pengerjaan LKM-nya sendiri atau tujuan dari praktikum ini sendiri yaitu menentukan fungsi transfer atau GS dari pengendali suhu. Untuk menentukan fungsi transfer ini terdapat 3 metode, yaitu metode yang pertama, saya akan menjelaskan. Untuk yang pertama-tama, sebelum memasuki metode yang pertama, kita harus membuat grafik persen PV terhadap waktu dari data yang ada pada tabel yang ada di atas. Nah, kita buat grafik seperti yang berwarna biru ini. Lalu kemudian kita buat garis putus-putus sebesar nilai dari persen PV1 dan persen PV2 yang datanya sudah ada di atas tadi. Lalu kemudian kita buat grafik delta CS, yang mana grafik delta CS itu sendiri nilainya yaitu dari persen PV1 sampai dengan persen PV2. Selanjutnya kita menentukan nilai tau. Nilai tau ini dapat kita buat dengan cara pertama kita membuat garis singgung yang berdekatan atau sedekat mungkin dengan kurva. Lalu dari garis singgung ini terdapat titik potong yang ada di sini. Lalu kita tarik garis ke bawah sehingga bisa terbaca dari nilai taunya sendiri yaitu sebesar 11. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu kita menghitung nilai dari KB dengan rumus delta CS per delta persen PO, sehingga didapatkan nilai 0,1775. Kemudian selanjutnya yaitu kita menentukan fungsi transfer pada metode yang pertama. Untuk rumusnya sendiri yaitu K per tau S plus 1. Nah, K sendiri yaitu nilai dari KP dan tau S yaitu nilai dari tau yang sudah kita hitung tadi. Sehingga didapatkan nilai 0,014. Kemudian untuk metode yang kedua, di sini metode yang kedua hampir mirip dengan metode yang pertama. Hanya saja perbedaannya yaitu pada nilai delta CS. Untuk delta CS-nya sendiri kita harus menghitung nilai dari titik potong untuk mengetahui delta CS. Nah, rumus dari nilai titik potong yaitu persen PV plus 0,632 dikali delta CS. Nah, untuk nilai delta CS-nya yaitu nilai dari delta CS yang sudah kita hitung di awal tadi. Sehingga didapatkan nilai titik potongnya yaitu sebesar 41,3872. Nah, untuk menentukan nilai taunya masih sama ya metodenya seperti yang ada di metode yang pertama. Dan didapatkan nilai taunya sebesar 11. Untuk kemudian kita menghitung nilai KP.
Di sini nilai KP-nya kita hitung dengan rumus delta CS per delta persen PU. Untuk delta CS-nya kita masukkan nilai dari titik potong yang ada di sini. Sehingga didapatkan nilai dari KP-nya 1,034. Kemudian kita langsung bisa menghitung dari fungsi transfer pada metode yang kedua. Masih sama rumusnya dan didapatkan nilai sebesar 0,086. Nah, untuk metode yang terakhir atau metode yang ketiga ini perbedaannya dengan dua metode yang ada di atas yaitu cara menghitung tau. Tapi untuk nilai dari delta CS-nya itu sama dengan metode yang pertama. Nah, untuk menghitung taunya itu yang pertama kita harus menghitung dari tau 1 dengan rumus persen PV plus 0,283 dikali delta CS dan didapatkan nilai sebesar 38,9093. Kemudian kita menghitung nilai dari tau 2 dengan rumus persen PV1 plus 0,632 delta CS. Atau ini nilainya seperti sama yang ada pada titik potong yang ada di metode 2 yang ada di atas tadi. Nah, untuk menentukan tau yaitu 3/2 dikali T2 min T1. Nah, ini adalah nilai dari tau pada metode ketiga yaitu sebesar 3,71685. Mohon maaf ya, saya agak pilek. Nah, selanjutnya kita bisa menghitung nilai KB dengan rumus yang sama yaitu delta CS per delta persen PU. Delta CS-nya sama yang ada di atas tadi dan delta persen PU-nya sebesar yang ada di atas. Lalu kita bisa mendapatkan nilai KB sebesar 0,1775. Nah, untuk yang terakhir yaitu kita bisa menentukan fungsi transfer dari metode yang ketiga dengan rumus yang sama seperti dua metode yang ada di atas dan kita bisa mendapatkan nilai sebesar 0,037. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.